Tuhan, dalam Injil suci dikatakan banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan, berarti banyak. Lalu Tuhan berpaling dan berkata, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudari-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Tuhan ternyata tidak sembarangan. Tidak semua orang diterima menjadi muridnya. Tuhan memberikan wacana kualitas murid Tuhan. Dan semoga kita dimampukan memahami wacana ini untuk menumbuhkan diri menjadi pribadi yang dimampukan untuk menjadi murid Tuhan dengan kualitas yang diharapkan Tuhan. Yang pertama, menjadi pribadi yang lepas bebas, tidak terikat. Tidak terikat oleh bapak ibunya, istrinya, anaknya, saudari-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Ini tidak mudah. Mau mengatakan untuk menjadi murid Tuhan mempunyai kualitas dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun bisa, mau, dan penuh dengan keberanian. Sehingga tidak pilih-pilih, tidak manja, tidak mensyaratkan, "Tuhan, aku mau kalau begini, begini, begini." Tidak. Kalau kamu mau menjadi muridku, siap untuk segalanya. Semoga kita dimampukan. Yang kedua, tahu batas bahwa sebagai pribadi seperti kemarin diberi karunia-karunia yang berbeda. Tahu batasnya. Sehingga mampu untuk mewujudkan karunia-Nya itu. Tidak ingin menjadi sama dengan dia. Aku diciptakan berbeda dengan karuniaku. Dan memang demikian. Maka dengan demikian, kalau mau melangkah penuh pertimbangan, langkah-langkahnya matang. Nah, ini memang tidak mudah. Menjadi pribadi yang tahu batas adalah pribadi yang ketika ada berbagai macam peristiwa tidak terlalu memikirkan. Segalanya itu sudah diatur Tuhan. Ora sah dipikir terlalu, nanti nyuwun sewu iso sentir. Yang kedua, segala peristiwa yang ada itu biarlah terjadi, ora sah kakean komen. Seperti pribadi yang jembar segarane, seperti samudra itu, kalau mendapatkan apa-apa ya diterima, sing apik ya ditampa, sing kurang apik ya ditampa tanpa komentar. Apakah itu mudah? Tidak, karena tidak banyak pribadi yang hatinya seluas samudra. Dan begitu pula tidak mengeluh dengan semua yang terjadi.
karena itu sudah digariskan. Maka menjadi pribadi yang tahu batas, dia mengerti bahwa aku diminta Tuhan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang hatinya seluas samudra, jembar segarane. Itu mudah? Tidak. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tahu diri, yang sadar diri. Dia mengenal dirinya baik-baik, karena yang mengenal dirinya hanya dia. Dan dia tahu, saya kalau makan ini tidak baik, maka saya makan ini. Tahu diri. Dan semoga kita menjadi pribadi yang teliti dan titen dengan hidup kita sendiri, sehingga pilihan keputusan hidup kita tidak sembarangan. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, pilihan keputusannya adalah yang penting, yang perlu dan bermakna. Semoga kita boleh bertumbuh. Dan Tuhan mengatakan, setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Menjadikan Tuhan satu-satunya sumber hidup, inspirasi, motivasi, dan energi hidupnya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.